Kalau kita buka pintu taksi, langsung bayar 1,4 juta. Cuma gue lucu aja. Selama ini gue gak pernah nemu buka pintu taksi bayar 1,4. Hola netizen yang berbakti, konten kreator Ibnu Wardani menuai hujatan dari netizen yang terhormat setelah mengatakan membuka pintu taksi di Jepang akan dikenakan tarif sebesar 1,4 juta rupiah dalam video terbarunya yang diupload di akun TikTok miliknya. Beberapa orang Indonesia yang tinggal di Jepang yang mengomentari video Ibnu Wardani menilai pernyataannya sangat berlebihan. Orang Indonesia yang tinggal di Jepang mengatakan bahwa membuka pintu taksi saja tidak akan dikenakan biaya. Yang benar, mobil baru berjalan sekitar 2-3 menit dikenakan biaya sekitar 600 yen. Ada juga orang Indonesia yang tinggal di Jepang lainnya yang mengatakan membuka pintu taksi itu gratis, tetapi ketika duduk akan dikenakan tarif sebesar 500-700 yen. Kemudian tarifnya akan bertambah ketika taksi mulai jalan. Sejumlah netizen yang berbudi pekerti luhur lantas menilai Ibnu Wardani memang suka flexing. Karena itu, Ibnu Wardani dianggap sengaja melebih-lebihkan tarif taksi di Jepang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dulu gue suka sama konten-kontennya dia nih sama ceweknya waktu zaman masih pacaran. Entah cowoknya ngejain ceweknya, ceweknya ngejain cowoknya, seru aja dilihatnya. Anak-anak muda zaman sekarang lah. Tapi belakangan ini baru habis dari Jepang ya. Terus pengen liatin gitu. Udah mampu loh ke Jepang. Mahal loh di sana dan gue bisa. Halo say, jangan kasih informasi yang salah. Buka pintu taksi di Jepang 1.400.000. Dari mana hitungannya? Buka pintu taksi di Jepang taksi biasa nih ya. Untuk taksi biasa itu kalau dirupiahin baru buka pintu aja sekitar 75 ribuan. Tapi kalau lo pengen naik yang VVIP, ada Bo, ada taksi VVIP bukannya nggak ada. Buka pintu 380 ribu. Jadi yang 1.400.000 lo naik apaan? Raffi Ahmad, Luna Maya, Nia Ramadhani, ataupun siapapun, kok nggak pernah ya bikin kayak gini walaupun duitnya banyak gitu. Nge-review sebelum berangkat. Kok nggak pernah gue lihat ya? Baru kali ini gue lihat review sebelum berangkat. Gue yang salah kali ya? Apa-apalah. Sampai kesannya so tahu atau gimana gue nggak tahu. Karena banyak yang stitch sih. Gue bikin stitch juga karena banyak yang stitch. Kok semahal itu naik taksi gitu ya? 1,4 juta. Gak mungkin itu loh. Di negara manapun kayaknya nggak mungkin kalau sampai buka pintu doang 1,4 juta. Karena gue belum pernah sih ke Jepang. Tapi gue kayaknya lihat-lihat komentar mereka yang sis kayaknya masuk akal semua deh. Terus nggak sih? Mungkin yang dimaksud oleh Mas Ibnu itu kenapa dia harus berbayar 1,4 juta. Karena pas Mas Ibnu tuh buka tuh mobilnya itu pintunya lepas atau kecopot oleh dia. Nah jadilah dia harus ganti rugi dengan bayar 1,4 juta. Begitu. Mungkin tapi aku juga nggak tahu karena aku nggak pernah ke Jepang. Pernah sih ke Jepang, tapi Jawa Palembang. Oke, gue tertarik banget dengan kalau kita buka pintu taksi langsung bayar 1,4 juta. Cuma gue lucu aja. Selama ini gue gak pernah nemu buka pintu taksi bayar 1,4. Itu di Jepang bagian mana bang? Oke, ya udahlah ya bang. Semangat pokoknya. Cuy, gue sebagai pemagang pekerja yang udah bertahun-tahun ya lucu aja anjir, gue naik taksi tiap kalau gue pengen naik taksi buka pintu 570 yen atau 70 ribuan aja cuy. Ya Allah 1,4 juta ya Allah, itu buat makan sebulan gue. Tapi cuy, gue belum pernah nemu naik taksi yang mahal 1,4 juta buat buka pintu doang. Buka pintu doang nanya aja bang kemana gitu, boleh gak usah bayar, cuman buka pintu aja. Aduh gimana sih abang ini kalau mau tanya-tanya Jepang nih yang udah buluk di Jepang. enggak gue masih belajar juga cuy, karena mulut tuh gatal aja pengen komen ini cuy. Jadi kalau informasi yang benar dong. Masalah buka pintu taksi di Jepang. Tapi di sini saya membela Mas Ibnu nih ya.
kita berpikir positif aja. Barangkali itu saat membuka pintu, saking kencengnya pintunya potol gitu. Kalau enggak pas buka pintu kekencengan pintunya potol terus dibawa lari pulang. Enggak, jadi gini. Ini menurut pengalaman aku naik taksi waktu itu, dari stasiun ke rumah itu jaraknya nggak ada 3 kilo ya, 2 kilo lebih sedikit lah. Itu pas buka pintu pertama itu kurang lebih biayanya 500 yen atau sekitar 50.000 rupiahan lah ya. Nah dengan jarak kurang lebih 2 kilo lebih sedikit sampai rumah itu hanya membayar 1.000 yen atau sekitar ya 100.000 rupiahan lah ya gitu. Kalau buka pintu WC berapa bang? Nggak sekalian tuh. Awalnya sih gue biasa aja, tapi kalau makin kesini makin kesana ya. Baru buka pintu taksi aja di Jepang segitunya. Ah masa sih? Udah bang, mending konten bucin aja daripada flexing dihujat banyak orang. Yang penting bikin konten bucin, bikin yang jomblo makin halu. Buka pintu taksi 1,4 juta hanya buka doang. Yang jelas itu terserah lu pribadi, lu mau konten gimana, mau lu flexing-flexingin, mau lu ya lebay-lebayin harganya atau gimana. Karena pribadi gue udah lihat banyak orang nge-stage yang orang Indonesia itu tinggal di Jepang ngasih tahu, bahkan orang Jepang sendiri yang punya teman di Indonesia itu sampai nanya ke orang Indonesianya kenapa ada orang Indonesia buat video seperti ini. Itu kan berarti kan menjelekkan sekali kan. Nah yang jelas gue pribadi hanya netral ya. Gue tahu tujuan lu bang Mas buat video seperti itu kenapa. Satu, gue tahu hanya konten. Ya selamat untuk lu Mas, karena lu udah berhasil kan sengaja flexing, sengaja melebay-lebaykan harga supaya membuat warga-warga kita kesel dan juga sekaligus membuat nama lu sendiri jelek gitu mungkin Bibi. nggak tahu. Yang jelas lu kena stage gitu. Dan untuk video konten lu ya nggak mau komen banyak sih, karena gue sendiri juga nggak pernah ke Jepang dan memang ada beberapa juga kenalan yang ada ke Jepang dan gue nggak nanyain gimana di sana, harganya berapa. Ya hanya berdasarkan dari stage video kawan-kawan kita TikTok yang ngasih tau dong. Jadi ya itu aja gue mau sampaikan. Thank you. Buka pintu taksi 1,4. Ampun, belum pernah ke Jepang sih gua. Tapi kayaknya tuh nggak ke Jepang dah. Mungkin dari naik taksi dari Jakarta ke Gadok kali ya. Ke Gadok, ke Puncak Pas, pada larang balik lagi mungkin 1,4. Itu juga kalau abangnya mau nganterin sih. Tapi kalau di Jepang 1,4 ya kata abang-abang di konten yang lain sih nggak bener sih ya. Aduh bang, kemarin aja banyak tuh konten-kontennya ngeplexang sono, ngeplexing sini. Mana belanja bulanan seharga UMR Jakarta. Geter gitu ya bang, geter. Dari videonya dilihat itu buka taksi harganya 1,4 juta gitu. Gak logis gitu kalau menurut kita, tapi mungkin di sini dia naik taksi sesuai jarak dengan kalau di Indonesiain total rupiahnya itu 1,4 juta. Tapi kebetulan aku kemarin berangkat ke Jepang, kebetulan dari bandaranya dari Bali berangkat ke Jepang ke sini naik ekonomi, dan ketika nyampe aku turun di Bandara Narita, naik taksi ke Ion itu sekitar 15 menit, 10 menit. Kira-kira taksirannya segitu, ngabisinnya sekitar 4.500 yen. Nah, mungkin kalau untuk rupiahnya kalian bisa hitung sendiri dengan hari ini ya. Itu cuma 112.000 rupiah, tinggal dihitung aja ya rate-nya berapa. Nah kan jadi ketahuan sebenarnya bukan buka pintunya yang harga segitu, tapi tergantung jaraknya, entah kalian dari bandara ke hotelnya atau dari hotel ke tempat wisatanya, atau justru perjalanan kaliannya berapa. Karena memang iya naik taksinya di Jepang itu mahal, tetapi ada beberapa opsi pilihan. Kalau kalian misalnya mau berkendara, misalnya naik kendaraan kereta cepat, atau misalnya taksi, atau yang lainnya, sejenis yang lainnya ya, sehingga mohon maaf meminimalisir pemikiran orang bahwa ke Jepang itu mahal gitu. Karena ada beberapa opsi ketika kalian bisa nyari tahu sendiri gitu. Nah mungkin itu aja sih yang pengen diklarifikasi dari kata
harga buka pintu taksinya 1,4 gitu. Lebih ditekankan ke jarak mungkin, sama jarak tempuh, sama ya kayak perjalanannya mungkin lah kayak gitu. Nah, see you. Mohon maaf kalau ada yang salah. See you, bye-bye.